Yang terhormat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Republik Indonesia beserta jajaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero beserta jajaran, Direktur Utama PT Sarana Multigria Finansial Persero beserta jajaran, serta seluruh undangan yang hadir langsung maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di acara penandatanganan Memorandum of Understanding antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero dan PT Sarana Multigria Finansial Persero. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mas Nanda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim mohon izin memimpin doa dengan agama Islam, mohon lainnya menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaifu ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhil karimi wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Menhol lantai 7 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini, kami hendak menyelenggarakan acara penandatanganan Memorandum of Understanding penjajakan potensi pengembangan pembangunan, pembiayaan sektor perumahan dan permukiman, serta capacity building terkait kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk sektor perumahan dan permukiman. Ya Allah, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar dapat bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para penuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Wahid Sutopo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Bapak Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan yang hadir secara virtual pada pagi hari ini. Yang kami banggakan, kami cintai sahabat kami, Direktur Utama SMF, Bapak Ananta Wiyogo, beserta jajaran, Pak Tisnaldi, Pak Topo, sama namanya Pak Topo Pak, dan ini suka keliru. Serta jajaran, Pak Bonai dan rekan-rekan lainnya. Rekan-rekan Direksi PII, Pak Andre Permana yang hadir, Pak Satria yang hadir secara online, serta seluruh rekan-rekan dari PT PII. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya di pagi hari yang walaupun mendung nih Pak, tapi insya Allah suasana hatinya cerah nih Pak, karena kita bisa bertemu, berkumpul untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang kami rasa sangat penting untuk perkembangan dari kegiatan KPBU maupun juga sektor perumahan. Pak Ibu sekalian, berdasarkan data yang ada pada kami, memang upaya dari pemerintah, terutama Kementerian PUPR dalam mengembangkan sektor perumahan, ini mendapatkan perhatian yang sangat penting. Kalau kami tidak keliru, PUPR ini menganggarkan sekitar 780 triliun sebagai bagian dari RPJMN, kebutuhan untuk pengembangan sektor perumahan, di mana kurang lebih ada sekitar 30% yang dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah, sedangkan selebihnya tentunya berharap pada partisipasi dari badan usaha. Dengan demikian, salah satu skema yang sedang dikembangkan adalah skema KPBU atau skema kerjasama pemerintah badan usaha, di mana di sini ada kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam mengembangkan infrastruktur. Dengan backlog perumahan yang mencapai sekitar 7,6 juta unit di tahun 2020, mohon koreksi kalau kami keliru, yang terdiri di antaranya 6,48 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, kemudian 1,72 adalah untuk masyarakat penghasilan rendah dengan fixed income, dan kurang lebih setengah juta unit rumah untuk non-MBR. Dengan demikian, semua pihak berharap skema KPBU di sektor perumahan ini bisa segera dilaksanakan. Ini yang masih menjadi kendala dan tantangan untuk kita semua. Karena itu kami dari PT PII sangat berterima kasih atas inisiatif dan kerjasama dari rekan-rekan di PT SMF untuk dapat melaksanakan MOU ini. Sehingga kerjasama dalam rangka perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan KPBU di sektor perumahan ini dapat kita intensifkan upayanya. Demikian pula terima kasih kepada Kementerian PUPR, terutama Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur yang telah memberikan perhatian yang luar biasa, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk pengembangan skema KPBU ini dalam rangka berkontribusi untuk pengembangan infrastruktur. Memang pada saat ini ada dua proyek, yaitu untuk Rusun Cisaranten dan Rusun Seimangke, yang dalam proses pengajuan permohonan untuk PDF atau Project Development Facility kepada Kementerian Keuangan.
Ini harapannya di tahun ini bisa dimulai proses PDF-nya, dan insya Allah kami dari PT PII juga akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ini harapannya kita bisa dapat bersama-sama dengan PT SMF untuk mengembangkan skema ini ke depannya. Atas nama PT PII, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan selamat datang di lokasi kami. Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan selama pelaksanaan acara. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sutopo atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni penandatanganan MOU penjajakan potensi, pengembangan pembangunan, pembiayaan sektor perumahan dan pemukiman, serta capacity building terkait kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk sektor perumahan dan pemukiman. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Direktur Utama PT PII dan PT SMF untuk maju ke depan untuk menandatangani dokumen. Kami persilakan. Ya. Penandatanganan ini disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dan disaksikan pula oleh Direktur Kekayaan Negara dipisahkan dari DCKN serta Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan secara virtual. Ya, kami persilakan kepada tim dokumentasi. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada direksi dari SMF maupun PII untuk berfoto bersama. Untuk maju ke depan, kami persilakan. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ananta Wiyogo untuk memberikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Bapak Isa Rahmat Tarwata atau yang mewakili Pak Dedi Syarif Usman dan juga Pak Merijal Nur beserta jajarannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Bapak Eko Juli Heri Purwanto beserta jajarannya, yang terhormat Direktur Utama PT PII Bapak Muhammad Wahid Sutopo beserta jajaran dari direksi dan jajarannya, rekan-rekan SMF, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara penandatanganan MOU PT SMF Persero dan PT PII Persero terkait kerjasama KPBU sektor perumahan dan pemukiman. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Topo dan jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan ini. Dan kita mengetahui juga Bapak Ibu, SMF adalah suatu perusahaan di bawah Kementerian Keuangan sebagai SMV yang tugasnya adalah mengembangkan pasar pembiayaan sekunder, terutama untuk penyediaan dana menengah jangka panjang bagi penyalur KPR, khususnya kaum MBR. Ya. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2020 SMF telah memperoleh amanat baru dengan adanya Perpres baru, dan untuk itu kita SMF dituntut peran yang lebih, yaitu untuk juga membantu mendorong
Perumahan Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi negara PEN pada masa pandemi terutama. Untuk itu, alhamdulillah dengan adanya kerjasama nanti SMF dengan PII yang direalisasikan segera, kita dapat mengeksplor adanya potensi pengembangan pembangunan dan pembiayaan sektor perumahan pemukiman melalui innovative financing dengan skema KPBU tadi, Pak. Udah ada 2 tadi contohnya, mari kita eksplor bersama atas juga bimbingan daripada Pak Dirjen, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pak Eko Heri. Kami sangat menyambut baik sinergi dengan PI ini dan di mana tersebut sejalan dengan amanah pendirian SMF serta optimalisasi fungsi dan peran SMF sesuai dengan perluasan mandat pemerintah. Jadi kami percaya dan juga optimis SMF akan berusaha berkontribusi maksimal dalam skema KPBU ini, khususnya perumahan dan pemukiman sesuai dengan peraturan pemerintah dan Perpres nomor 100 2020. Sehingga kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin terfasilitasi serta mendukung bergeraknya industri perumahan nasional dalam rangka mendukung percepatan program pemulihan ekonomi nasional di sektor perumahan. Akhir kata, semoga kerjasama ini akan membawa kebaikan bagi kita semua serta menjadi kontribusi nyata bagi negeri kita tercinta ini supaya mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Demikian disampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Ananta. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dedi Syarif Usman selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang akan disampaikan secara virtual. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang terhormat Direktur Utama PT Sarana Multigria Finansial Bapak Ananta Wiyogo. Yang terhormat Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Bapak Muhammad Wahid Sutopo. Yang terhormat seluruh direksi dan komisaris PT Sarana Multigria Finansial dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia beserta jajarannya, serta para undangan yang berbahagia dan tak lupa tentunya Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Pak Meriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang utama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa atas perkenan dan ridhonya pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding dalam rangka penjajakan potensi pengembangan, pembangunan, pembiayaan sektor perumahan dan pemukiman serta capacity building terkait kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk sektor perumahan dan pemukiman. Bapak yang Ibu yang saya hormatin, izinkan kami menyampaikan salam dan apresiasi dari Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Pak Isa Rahmat Tarwata, yang mohon maaf beliau mengucapkan pesan pada saya untuk mewakili sambutan beliau, sehubungan beliau ada acara untuk mendampingi pimpinan. Hadirin yang berbahagia, dalam pagi ini juga tak lupa kita selalu mendoakan khususnya buat bangsa Indonesia dan seluruh dunia, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini dapat diatasi. Ya. Salah satu dampaknya yang kita rasakan dalam pandemi COVID ini, sepertinya sektor properti banyak yang mengalami penurunan. Ya. Walaupun banyak harga ditawarkan dan turun, tapi juga yang beli juga belum juga. Antara supply dan demand belum ketemu nih, ya Pak. Bentar. Pada kesempatan ini kami berterima kasih dan mengapresiasi PT PII dan PT SMF yang bersinergi dalam mengkaji skema pembiayaan guna mengakselerasi penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya
masyarakat berpenghasilan rendah. Tentu saja keberhasilan kerjasama sangat memerlukan dukungan dan arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Fokus pemerintah dalam penguatan SDM Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan. Namun demikian, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, sektor perumahan memiliki tantangan yang cukup besar. Backlog perumahan yang sudah sangat tinggi, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan pemenuhan kebutuhan perumahan semakin berat. Di sisi lain, kondisi pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian global termasuk Indonesia memberikan tekanan yang cukup berat bagi sisi supply bagi para perusahaan pengembang perumahan maupun demand sektor perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Selain sebagai kebutuhan dasar masyarakat, sektor perumahan merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian nasional. Sektor perumahan memiliki multiplier efek yang kuat dan menyerap tenaga kerja yang besar sehingga dapat berkontribusi terhadap produk domestik bruto secara langsung serta kontribusi ekonomi lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sektor perumahan menggerakkan 174 sektor ekonomi dan berpotensi memberikan tambahan PDB sebesar 0,6% sampai 1,4%. Tentunya kalau dilihat PDB Indonesia, angka 0,6% sampai 1,4% tersebut tentunya sangat signifikan. Dari sisi penyerapan tenaga kerja secara makro, sektor perumahan dapat menyerap tenaga kerja sampai hingga 4,23 juta orang per tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau sektor perumahan mengalami tekanan. Hadirin yang berbahagia, melihat dengan kondisi tersebut, pemerintah telah mengkaji berbagai macam intervensi fiskal untuk mendukung ekosistem perumahan, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya. Antara lain, fasilitas PPN dan pembebasan PPN bagi rumah susun sederhana, pemberian subsidi selisih bunga bagi MBR, fasilitas FLPP, hingga penguatan kapasitas BUMN yang bergerak di sektor penyediaan perumahan. Berbagai bauran kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan supply maupun demand perumahan yang tentunya turut menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Selain melalui bauran kebijakan tersebut, pemerintah juga memiliki Special Mission Vehicle sebagai fiscal tools yang dapat ditugaskan untuk membantu pencapaian tujuan dan misi pemerintah. PT PII saat ini mendapatkan mandat pemerintah dalam penyediaan penjaminan, khususnya infrastruktur, serta memiliki expertise di bidang manajemen proyek KPBU. Sedangkan PT SMF mememban amanat dalam penyediaan pembiayaan sekunder di bidang perumahan. Namun pada perkembangannya, mandat kepada PT SMF diperluas melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020, sehingga PT SMF dapat ikut serta dalam proyek KPBU perumahan. Kondisi perekonomian yang sedang bergejolak saat ini, yang juga diikuti dengan realokasi dan refocusing APBN, menjadi momentum yang sangat tepat untuk semakin memanfaatkan creative financing, khususnya KPBU. PT PII dan PT SMF yang telah dilengkapi dengan seperangkat regulasi dan kapabilitas untuk bergerak di bidang KPBU dan sektor perumahan perlu segera menangkap peluang tersebut. Sinergi seringkali merupakan kata yang mudah diucapkan, namun terkadang sulit untuk diimplementasikan. Komitmen untuk sinergi telah menjadi nafas dan semangat Kementerian Keuangan. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan. Melalui sinergi antara PT PII dan PT SMF, khususnya dalam mendorong pengembangan skema pembiayaan dan KPBU di sektor perumahan,
Kami selaku perwakilan dari pemegang saham PT PII dan PT SMF mengharapkan bahwa sinergi ini akan berjalan secara optimal, berkesinambungan dan menghasilkan produk nyata dalam mengatasi tantangan di sektor perumahan hingga memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas. Akhir kata, saya terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan acara hari ini. Semoga menjadi awal yang baik dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat bangsa negara. Mudah-mudahan MOU ini yang ditandatangani tadi di hari Jumat yang mulia ini menjadi awal untuk kesuksesan selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Pak Dedi. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Eko Juli Heri Purwanto selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR untuk memberikan arahannya. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang tadi diwakili oleh Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Pak Dedi Usman, ya. Kemudian Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, ya. Pak Topo, ya. Pak Topo yang satunya, dan para direktur, ya. Lalu kemudian Direktur Utama PT Sarana Multigria Finansial, ya, Persero, ya, Pak Ananta, beserta para direktur yang hadir. Kemudian seluruh tamu undangan yang hadir dalam kegiatan penandatanganan MOU antara PT PII dan PT SMF hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kehendaknya kita dapat berkumpul bersama di sini untuk menyaksikan ya tadi ya, penandatanganan MOU antara PT PII dan PT SMF pada hari Jumat 26 Februari 2021 dalam kondisi yang sehat walafiat, ya. Nah, saya sebelum sampaikan lebih jauh, mungkin saya sedikit memberikan informasi saja. Ada beberapa hal ya yang barangkali yang terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini. Yaitu saya tadi sudah sempat ngobrol dengan Pak Topo dan Pak Ananta ya. Istilah penggunaan nama untuk sektor ya di Kementerian PUPR, kebetulan ya undang-undangnya memang jadi satu, namanya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, tetapi UNOR yang menangani berbeda, satu Ditjen Perumahan, satunya Ditjen Cipta Karya. Nah, Cipta Karya ini yang berurusan dengan permukiman. Dan masyarakat luas mengetahuinya permukiman ini lebih banyak kepada proyek fisiknya PUPR untuk air minum, ya, sampah, sanitasi, itu yang lebih dikenal. Dan saya yakin juga PT PII kemarin terlibat untuk yang air minum, ya, jadi ini ada di Cipta Karya. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan ya bahwa tadi malam ada rapat pembahasan ya antar menteri ya, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri PUPR membahas yang sektor yang memang dianggap sangat seksi ya belakangan ini ya, yaitu properti ya. Nanti akan keluar ya dalam minggu depan di-announce ya, ada insentif untuk sektor properti ya. Saya bercanda ke teman-teman saya, buat yang akan lakukan transaksi weekend ini tunggu sampai insentifnya keluar ya. Saya sendiri tidak mempunyai kapasitas untuk menyampaikan itu. Jadi bocorannya begitu saja kira-kira ya.
Lalu kalau kita bicara tentang perumahan, tadi memang betul ya ini menjadi concern bersama karena kita urusan dengan backlog, ya urusan dengan MBR, ya kemudian juga kalau di sektor PUPR perumahan merupakan salah satu yang memang belum pecah telur, ya kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi saya sangat bergembira hari ini telah terjadi sinergi di antara dua BUMN ya yang mempunyai spesialisasi di bidangnya masing-masing. Bahkan tempo hari pada saat ada acara di auditorium ya kami sempat ngobrol juga dengan Pak Edwin ya PT SMI yang beliau juga menginginkan perumahan ini didorong dengan cepat ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat perumahan ini agak tertinggal untuk urusan KPBU ya? Ya sebetulnya ini hanya masalah waktu saja ya. Lalu kemudian ekosistem untuk KPBU perumahan memang sedang didevelop ya. Sebagai contoh saja di tempat kami saya kemarin melakukan kick off ya terhadap tim KPBU di PUPR. Dan itu memang baru terbentuk, yaitu melibatkan 3 unit organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, ya karena ini terkait dengan aset, ya. Jadi kalau dia akan dibangun di atas tanah negara, maka perlu ada kerjasama, ya pemanfaatan infrastruktur tersebut. Kemudian juga selain Sekretariat Jenderal juga Direktorat Jenderal Perumahan dan kami sendiri di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. Tim ini akan mengawal dari awal sampai dengan akhir nanti, termasuk nanti akan ada tim yang dibentuk untuk pengendalian KPBU. Ya, ini yang langkah yang kami lakukan. Di samping itu juga pada akhir-akhir ini kami sedang memproses ini untuk KPBU secara umum ya, 2 hal. Yang pertama adalah yang terkait dengan bagaimana pemberian izin prakarsa kalau itu dilakukan oleh badan usaha swasta ya. Dan memang list project saat ini untuk perumahan ini saya lihat belum ada prakarsa dari swasta tapi kami siapkan ya di dalam satu peraturan mengenai hal itu ya. Kalau selama ini prakarsa ini agak lama, peraturan perundangannya agak lama ya dan itu harus diselesaikan antar kementerian. Kami sudah bahas. Nanti diinginkan ada simplifikasi agar ada percepatan. Moga-moga pada waktu yang diperlukan nanti itu sudah ada. Itu satu. Kemudian yang kedua di dalam proses pelelangan ya. Itu juga demikian ya. Pelelangan ini kan dilakukan baik apakah itu proyek itu prakarsa badan usaha maupun prakarsa pemerintah. Di dalam proses pelelangan ini harapannya adalah ada simplifikasi supaya tidak dibedakan lagi antara prakualifikasi dengan proses lelangnya seperti yang selama ini berjalan ya karena itu akan memakan waktu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ya mengetahui bahwa selama ini semua jenis pelelangan baik itu untuk investasi maupun pengadaan barang dan jasa pasti ada tahapan namanya prakualifikasi dulu. Jadi perusahaan-perusahaan mana, badan usaha mana yang eligible untuk mengikuti lelang itu nanti dibuka opsi untuk bisa satu tahap, jadi ini bisa lebih cepat. Saya juga berharap ini akan segera ada pada waktunya kita membutuhkan lagi nanti. Ya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa penandatanganan MOU antara PT PII dan PT SMF, ya, ini bertujuan untuk memperkuat sinergi. Ya. Nah, ini kuncinya adalah sinergi ya. Antara Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha khususnya pada sektor perumahan ya. Jadi dengan adanya MOU ini ya saya termasuk yang paling bahagia barangkali ya karena tugas kami sedikit ringan ini dibantu, tidak perlu mengundang rapat koordinasi dan seterusnya tapi sudah berjalan secara alamiah ya. Hal tersebut sejalan dengan perubahan paradigma pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, ya, yaitu lebih mendorong pembiayaan melalui alternatif financing, ya, salah satunya melalui skema KPBU dibandingkan pembiayaan melalui APBN. Tadi Pak Topo sudah sempat sampaikan, dari sekian banyak
uang atau dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur perumahan, tadi sampaikan sekitar 780 triliun ya sampai dengan 2024 itu ya, yang bisa dipenuhi oleh APBN itu 30%-nya. Jadi memang masih terbuka luas ya peluang untuk alternatif financing, terutama dengan skema KPBU ini ya. Moga-moga dengan dijalankannya MOU nanti ya, ini bisa ikut mempercepat terwujudnya alternatif financing itu. Hadirin yang saya hormati ya, terkait dengan penyediaan perumahan di Indonesia, kita masih menghadapi tantangan berat ya, yaitu masih banyaknya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Ya. Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional yang keempat sekarang ini, kita mendapat amanat untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebesar 13,25%, yaitu ini maksudnya penambahannya ya, dari semula 56,75% menjadi 70%. Ini kalau dikonversi ke unit kira-kira 11 juta rumah tangga, ya. Jadi masih sangat besar. Kalau kita mempunyai ambisi untuk menyelesaikan sampai dengan 2024, saya tidak bisa bayangkan kalau setahun 2 juta rumah, ya itu kita cuma kapasitasnya 8 juta rumah. Jadi ini memang tidak akan selesai sampai dengan tahun 2024, ya. Dalam major project RPJMN keempat terdapat target pembangunan 1 juta unit rumah susun perkotaan dengan nilai investasi kurang lebih sebesar 397 triliun, yaitu untuk rumah susun perkotaan. Ya. 500.000 unit ditargetkan akan dipenuhi oleh dana swasta murni, 15.000 unit dengan skema KPBU. Ya. Jadi 15.000 unit dengan skema KPBU. Nanti teman-teman pada saat sudah mulai menjalani MOU ini akan mengetahui ya 15 unit itu banyak atau sedikit. Ya, kalau sekarang kita lihat kalau dibandingkan yang 500.000 tadi unit ya itu banyak. Ya, kurangnya banyak kan dibanding 500.000 unit ya. Kurangnya masih kurang banyak. Tetapi 15.000 ini luar biasa besar. Kalau itu mau dibuat murni KPBU ini luar biasa, karena saya lihat sekarang ini juga KPBU yang masuk di pipeline kita ya, yang tadi misalnya salah duanya disebutkan oleh Pak Topo ya, itu kurang lebih ya cuman sekitar 2.000 sampai 3.000 unit di dalam satu lokasi ya. Dan sisanya yang disebut tadi oleh dana APBN, pemerintah daerah, dana BUMN dan masyarakat. Untuk memenuhi target tersebut tentunya dibutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh stakeholder bidang perumahan, khususnya untuk melaksanakan pembangunan rumah susun melalui skema KPBU. Nah, untuk mewujudkan maksud tersebut ya, peran PT PI dan pengalamannya ya dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU sangat diperlukan. Di sisi lain, dengan terbitnya Perpres nomor 100 tahun 2020 tentang pembiayaan sekunder perumahan telah membuka potensi dan peran PT SMF untuk dapat terlibat dalam proyek KPBU perumahan. Ya, alhamdulillah. Jadi memang belakangan ini ya yang ekosistem untuk perumahan yang melalui skema KPBU ini mulai terbentuk. Ya, moga-moga ini bisa mempercepat perwujudan KPBU. Ini ditambah dengan pengalaman PT SMF dalam pembiayaan perumahan selama ini ya. Nah, saya ingin juga sampaikan ya bahwa saat ini yang ada di pipeline kami untuk KPBU perumahan yang penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK-nya pusat, yaitu adalah artinya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tadi disebut Pak Topo sudah satu ya, Cisaranten itu di Bandung ya. Saya nanti mengundang Bapak Ibu sekalian, silakan untuk melihat di sana. Saya sendiri sudah melihat ya. Kalau ke Bandung silakan singgah ya di sana. Seperti apa sebelum itu disentuh oleh KPBU ya.
Dan kemudian nanti kalau sudah disentuh seperti apa. Yang PJPK pusat ini memang sesuai dengan arahan Bapak Menteri ya, ini berada di tanah negara. Ya. Sampai saat ini saya tadi sampaikan belum ada investor atau developer yang mengusulkan ya di atas tanahnya sendiri untuk skema KPPU. Jadi kemudian kami menginisiasi ya sudah di tanah milik negara dan milik sekarang tercatat di Kementerian PUPR. Dan itu memang ada proses tersendiri nanti yang terkait dengan kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Di luar Cisaranten tadi juga ada yang sekarang disiapkan outline business case-nya, yaitu Kerawang Spur. Ya, ini tempatnya sepelemparan batu dari sini. Ya, kalau dari sini nggak sampai 1 jam ke Kerawang ya, saya juga sudah sempat lihat ya tempatnya sangat strategis ya. Dan yang ketiga adalah Desa Besar Medan. Ya, ini kebetulan di 3 lokasi ini semuanya UNOR yang membawai aset ini tadinya adalah di Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya. Itu yang di PJPK Pusat. Kemudian yang di PJPK Daerah ada Semangke, Sumatera Utara, tadi sudah disebut juga oleh Pak Topo. Kemudian di DKI ini ada juga ya Daan Mogot, ya PJPK-nya adalah daerah, dan Paldam Kota Bandung. Nah, Paldam ini ceritanya agak panjang karena pertama kali kami di DJPI tahun 2019 bersentuhan dengan Paldam. Ini sebetulnya yang kita anggap prioritas bisa cepat, tapi ternyata agak susah ya karena terus terang kalau PJPK-nya bukan dari kementerian kita tidak bisa banyak bergerak kalau timnya di daerah tidak sejalan dengan kita. Ya, itu persoalan tersendiri. Mungkin Pak Topo dalam hal tertentu bisa membandingkan bagaimana bekerja sama dengan PJPK yang di pusat dan PJPK yang di daerah. Ya, harus ada seninya, kira-kira seperti itu. Ya. Hadirin yang saya hormati, tentu Kementerian PUPR sangat mendukung sinergi antara PT PII dan PT SMF dalam rangka pengembangan program KPPU di bidang perumahan. Semoga dengan adanya MOU ini, proyek KPPU bidang perumahan dapat segera terrealisasi dan dengan adanya sinergi serta kerjasama dari semua pihak dapat mempercepat pemenuhan target pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN keempat tadi. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi selamat kepada PT PII dan PT SMF ya. Selamat berkolaborasi, selamat bersinergi. Saya tentu saja menunggu hasilnya nanti ya. Apa yang kami perlu dukung mohon segera barangkali disampaikan, kita garap bersama-sama karena memecahkan telur ya itu effortnya harus agak ekstra. Kalau yang sudah kedua, ketiga mungkin sudah ringan ya. Ini kita alami sendiri ya kemarin Pak Topo ya pada saat jalan nasional ya preservasi jalan lintas timur Sumatera Selatan itu yang pertama itu butuh waktu 2-3 tahun ya. Tetapi yang kedua yang Riau itu bisa lebih cepat ya, jauh lebih cepat. Yang pertama pakai gagal lelang ya karena belum siap investornya dan seterusnya ya. Moga-moga kita tidak mengalami itu karena pengalaman PT PII sudah cukup panjang mengawal hal ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko Juli Heri Purwanto atas arahannya. Baik Bapak dan Ibu, yang kami hormati, kini tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dengan telah terlaksananya penandatanganan MOU antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero dan PT Sarana Multigria Finansial Persero dapat berjalan sesuai dengan harapan dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, diingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhir kata, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.
Kekayaan dan keragaman ini adalah kita. Inilah yang menjadi modal bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan. Disinilah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan berperan aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan memfasilitasi masuknya investasi swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Setelah 10 tahun berdiri, PT PII menjawab tantangan yang diberikan dengan telah menjamin 23 proyek infrastruktur pada 6 sektor, yaitu sektor jalan, sektor air minum, sektor ketenagalistrikan, sektor transportasi, sektor telekomunikasi, dan sektor pariwisata dengan total nilai investasi sebesar lebih dari 210 triliun rupiah dan juga telah memberikan Project Development Facility pada 6 proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Dengan penanaman modal negara sejumlah 8 triliun rupiah, PT PII mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pada 6 sektor yang berdampak pada peningkatan tenaga kerja sebesar 3,7 juta orang per tahun dan nilai tambah ekonomi. Dalam hal edukasi, PT PII melalui IIGF Institute turut aktif dalam melaksanakan capacity building di kalangan stakeholder di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah mengenai skema KPBU untuk infrastruktur dan telah menjalin kerjasama dengan 32 universitas nasional dalam bidang pengembangan kapasitas SDM, kajian terkait KPBU dalam bendera unit. Dalam hal penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, PT PII telah menerapkan 3 lines of defense, yaitu pengendalian risiko, pengawasan berbagai pihak, dan transparansi, sehingga PT PII dianugerahi berbagai penghargaan bergengsi. Selain itu, PT PII telah menerima dukungan yang sangat baik dari para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah yang selama ini berkomitmen dan berjuang bersama PT PII mengembangkan berbagai infrastruktur membangun Indonesia maju. Memiliki rumah adalah impian dari jutaan keluarga di Indonesia. Namun, pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau masih menjadi permasalahan tersendiri. Untuk itulah, PT Sarana Multigria Finansial Persero atau SMF hadir. Sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, SMF berperan sebagai fiscal tools pemerintah untuk menghadirkan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. SMF memfasilitasi aliran dana jangka panjang menengah atau panjang dari pasar modal ke sektor perumahan melalui lembaga penyalur pembiayaan perumahan seperti bank, bank syariah, bank pembangunan daerah, dan multifinance untuk mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Usaha kami dalam mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dilakukan dengan kegiatan usaha utama dan pendukung yang terdiri dari sekuritisasi, memfasilitasi transaksi sekuritisasi dengan cara membeli tagihan pembiayaan perumahan lalu ditransformasi menjadi efek beragun aset atau EBA yang dapat dijual di pasar modal. Penyaluran pinjaman, pembiayaan untuk lembaga penyalur pembiayaan perumahan sehingga mereka bisa memiliki dana untuk penyaluran pembiayaan perumahan. Sumber dana bersumber dari penerbitan obligasi dan surat utang lainnya untuk digunakan sebagai sumber dana penyaluran pinjaman. Program penjaminan terhadap efek beragun aset pembiayaan perumahan dan surat utang yang diterbitkan. Program pelatihan dan advisory untuk meningkatkan kemampuan personil dan infrastruktur lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Penyediaan pedoman dan standar dokumen pembiayaan perumahan untuk memberikan guidance bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Selain menyediakan pendanaan jangka panjang konvensional, SMF juga mendorong pertumbuhan bisnis pembiayaan perumahan di sektor pendanaan syariah. SMF juga berperan sebagai Special Mission Vehicle pemerintah
melalui berbagai penugasan khusus yang dilakukan sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Menurunkan beban fiskal pemerintah dalam program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pembiayaan untuk pengembangan homestay masyarakat di desa tujuan wisata, pembangunan dan perbaikan rumah di daerah kumuh, program pembiayaan perumahan pasca bencana, serta program-program mendatang yang menghasilkan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami perlu sekali perusahaan seperti SMF yang punya visi mulia buat menyediakan rumah yang layak dan terjangkau. Pedagang kecil seperti saya sangat terbantu bisa punya rumah. Saya sudah lama pengen punya rumah sendiri buat keluarga. Tapi susah banget karena pendapatan saya nggak tetap. Berkat SMF, akhirnya kita kesampaian juga punya rumah sendiri. SMF akan terus berinovasi dan berkreasi agar kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia dapat terwujud, sehingga memberikan dampak positif bagi negeri. SMF terus berinovasi dan memberi dampak bagi Indonesia.